Selamat datang di acara MPLS virtual di hari keempat. Nah, hari ini Ibu udah pakai baju pramuka, kalian juga udah pakai baju pramuka kan? Lengkap Kak di rumah? Harus lengkap ya, karena hari ini kita akan belajar tentang serba-serbi kepramukaan. Kemarin sudah dijelaskan oleh Kak Rahman, betul kan ya? Ya, baiklah anak-anak ibu sekalian, sebelum kita mulai acaranya, marilah sama-sama kita melafazkan, mengucap lafaz basmalah, bismillahirrohmanirrohim. Semoga acara MPLS virtual hari ini berjalan dengan lancar. Amin ya robbal alamin. Baik anak-anak ibu sekalian, sekali lagi ibu nggak bosen-bosen ngasih tahu ke kalian kalau jangan teralihkan fokus kalian kepada teman-teman kalian, ya. Jangan juga kalian melakukan chat di halaman Zoom kalian, dan jangan juga kalian mencoret-coret PowerPoint yang akan ditampilkan oleh Bapak dan Ibu Guru. Baiklah anak-anakku sekalian, kemarin sudah dikasih bocoran oleh Kak Rahman bahwa hari ini di acara pertama akan ada materi sejarah pramuka yang akan disampaikan oleh Ibu Muthaharatun SPDI, atau kalau kita pakai baju pramuka biasanya manggilnya Kakak Muto. Marilah kita simak dan kita saksikan acara dengan cermat dan baik. Beri tepuk tangan yang meriah kepada Kak Muto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satyaku kudarmakan, dharmaku kubaktikan. Salam pramuka. Halo adik-adik, gimana kabar kalian hari ini? Semoga senantiasa sehat dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adik-adik, salam kenal dari saya, Kak Haroh. Kakak duduk di sini. Tadi sudah dikasih tahu sama Kak Windy bahwa kakak nanti akan menyampaikan materi tentang pramuka. Nah, materi tentang pramuka itu yang tentang sejarah pramuka dunia dan pramuka Indonesia. Nah, adik-adik, sebelum kita masuk ke materi tentang sejarah pramuka dunia dan Indonesia, perlu adik-adik ketahui dulu, apa sih itu pramuka? Kalau dalam perspektif kakak nih, pramuka itu sebuah organisasi yang di dalamnya berisi tentang pelatihan, tentang pembinaan, tentang pembimbingan, ya, bagaimana supaya kita menjadi orang yang bertanggung jawab dan disiplin sesuai dengan nama pramuka itu sendiri, yaitu Praja Muda Karana, yaitu para prajurit atau para pemuda yang senang berkarya. Baiklah adik-adik,
Bicara tentang sejarah pramuka, pastinya kita mengenal tentang sosok laki-laki tangguh. Siapakah dia? Sejarah pramuka baik di Indonesia maupun di dunia ini tidak lepas dari ya sosok laki-laki tangguh. Dia adalah ya Baden Powell selaku Bapak Pandu Dunia. Nah, ini adalah sosok Lord Robert Baden Powell, Bapak Pandu Dunia ya atau Bapak Pramuka Dunia. Nah, Pramuka atau Praja Muda Karana ini merupakan suatu organisasi yang berkembang secara internasional. Meski hal ini ya bukan merupakan rencana khusus yang disusun oleh Baden Powell itu sendiri. Coba kalau kita lihat, mungkin adik-adik ya sudah mengenal pramuka sejak SD. Pengalaman apa sih yang kalian alami ketika kalian melaksanakan kegiatan pramuka? Ya, karena kegiatan pramuka ini kalau dilihat dari manfaatnya itu sangat besar dan banyak sekali. Di mana di dalamnya itu banyak sekali kontribusi dari Lord Baden Powell ya untuk gerakan pramuka. Jadi kiprah pramuka itu sendiri sangat baik di masyarakat. Kenapa? Karena organisasi ini mendekatkan anggotanya dengan alam, kemudian dengan sosial, memperkuat hubungan dengan Tuhan. Ibu masih sangat ingat pengalaman pramuka saat kakak menjadi anak pramuka. Tentang apa? Tentang menjelajah alam itu untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Ya, jadi pada prinsipnya seperti ini. Manusia itu kan bagian daripada alam, ciptaan yang maha kuasa. Ya, hidup berdampingan dengan alam. Bagaimana supaya kita itu mengenal lingkungan kita? Ya, artinya kita tidak boleh menentang alam. Seberapapun kuatnya manusia, ya bukanlah apa-apa bagi alam. Ya, ini saat pengalaman menjelajah alam. Nah, menjelajah alam, misalnya dengan berjalan kaki. Adik-adik pernah nggak pada saat melakukan kegiatan pramuka kalian berjalan kaki? Berapa kilo? Ya, karena saat itu desa kakak itu desa yang nan jauh di sana ya. Kita terbiasa berjalan kaki puluhan kilometer ya, menyusuri hutan, menyusuri pematang sawah di antara hujan badai ya atau panas terik itu merupakan bukan hal rintangan ya, bukan sebuah rintangan buat kita ya. Nah, karena di dalam kegiatan pramuka ini yang sangat berkesan ini terutama penjelajahan alam ya, bagaimana kita mengenal keanekaragaman alam, kemudian bagaimana kita mengenal keanekaragaman budaya ya. Ada banyak sekali manfaatnya di situ. Nah, yang terpenting pada saat kita menjelajah alam ya, yang harus kita persiapkan adalah fisik dan mental. Ya, ini pengalaman kakak pada saat mengikuti kegiatan pramuka dan pada saat kakak menjadi anak pramuka dulu. Nah, tujuannya apa sih? Ya, semata-mata semua ini ya dilakukan agar anak pramuka itu lebih memahami betapa kecilnya kita di antara ciptaannya serta betapa agungnya Sang Pencipta. Demikian besar ya kasihnya kepada manusia, makhluk kesayangannya. Ya, makanya pramuka itu lebih mendekatkan kepada alam, kepada sosial, ya, memperkuat hubungan dengan Tuhan. Ya, bahkan anggotanya memiliki tingkatan tertentu sesuai dengan usia yang dimiliki. Next.
Pengertian pramuka. Pramuka itu seperti yang tadi kakak sampaikan, yaitu organisasi atau gerakan kepanduan yang menjadi wadah atau proses pendidikan kepramukaan yang dilaksanakan di Indonesia. Di dalam dunia internasional, pramuka itu biasa disebut dengan istilah Boy Scout, ya. Tapi kalau dalam dunia internasional, pramuka disebut Boy Scout. Kalau di Indonesia disebut pramuka, gitu ya. Adik-adik masih semangat? Nah, pramuka sendiri ini merupakan sebutan bagi para anggota gerakan pramuka yang meliputi ada pramuka siaga, penggalang, penegak, dan pandega. Nah, perlu adik-adik tahu, pramuka ini kan berdasarkan usia. Kalau misalnya sebutan pramuka siaga itu usia berapa sampai berapa? Pramuka siaga usia 7 sampai 10 tahun itu disebut pramuka siaga. Pramuka penggalang dari usia 11 sampai 15 tahun. Kalau pramuka penegak itu usia 16 sampai 20 tahun. Nah, sedangkan pramuka pandega ini usia 21 sampai 25 tahun. Ya, sudah mengerti adik-adik? Next. Nah, sedangkan kelompok anggota pramuka lainnya ya, seperti pembina pramuka, andalana, pelatih, pamongsaka, staf kuartir, dan majelis pembimbing ya. Ini untuk menjadi seorang pramuka pun harus dilantik menjadi anggota dengan mengucapkan satya pramuka. Nah, pastinya pada saat adik-adik di SD dulu ya sudah pernah dilantik menjadi anggota pramuka, berarti adik-adik sudah pernah mengucapkan satya pramuka terlebih dahulu ya. Kalau sudah mengucapkan satya pramuka berarti kalian sudah resmi menjadi anggota pramuka ya. Next. Jadi di sini ya, pramuka itu adalah sebuah sistem pendidikan, ya. Selain sebagai sebuah sistem pendidikan, gerakan pramuka adalah organisasi yang dilaksanakan ya, yang melaksanakan sistem tersebut atau organisasi yang melaksanakan sistem kepramukaan, ya. Nah, kemudian pramuka adalah anggota pramuka itu sendiri, ya. Kalian ya harus bangga menjadi anggota pramuka. Nah, seperti yang tadi kakak sampaikan di awal ya, tentang sejarah pramuka dunia. Ini kan tidak lepas dari peran Baden-Powell. Siapa itu peran ya? Siapa itu Baden-Powell itu sendiri? Nah, sejarah pramuka di dunia ya dimulai sejak awal abad 20. Nah, Baden-Powell ini dikenal sebagai pemrakarsa gerakan kepramukaan di dunia. Karena pada saat tanggal 25 Juli 1907, Baden-Powell ini yang menjabat sebagai Letnan Jenderal tentara Inggris itu mengadakan perkemahan pramuka di Pulau Bronsey, Inggris. Ya, ini awal terbentuknya pramuka. Ya. Adik-adik masih tetap semangat untuk mengikuti? Next. Nah, pada tahun 1908, atau Baden-Powell itu menulis buku tentang Scouting for Boys. Ini tentang prinsip kepramukaan, ya. Peluncuran buku tersebut ini menjadi cikal bakal lahirnya gerakan pramuka. Nah, sejak saat itu ya banyak muncul organisasi kepramukaan.
Nah, gerakan pramuka itu tidak hanya dikenal di Inggris, ya, tapi juga ke negara-negara lain termasuk Indonesia. Ya. Next. Awalnya gerakan pramuka itu hanya didominasi oleh kaum laki-laki, ya, awalnya, ya. Namun sejak tahun 1912, ya, muncul organisasi pramuka yang namanya Girl Guides, ya, yang didirikan dengan bantuan adik perempuan Baden-Powell, yaitu Agnes, ya. Organisasi kepramukaan ini kemudian dilanjutkan oleh istrinya, ya, oleh istri Baden-Powell itu sendiri, ya. Nah, sejarah pramuka di Indonesia sekarang, ya. Tadi kalian sudah memahami, sudah mengenal tentang sejarah pramuka di dunia. Itu berawal dari sosok laki-laki tangguh, yaitu yang memprakarsai, ya, Lord Baden-Powell. Nah, sekarang sejarah pramuka di Indonesia. Seperti apa sih sejarah pramuka di Indonesia? Ya, tetap semangat adik-adik mengikuti. Sejarah pramuka di Indonesia, ya, itu dimulai dengan pasang surut dalam aktivitas organisasi, ya, di mana pada saat itu Indonesia itu masih berada dalam masa penjajahan. Kalian pasti ingatkan sejarah, ya, bagaimana Indonesia itu dijajah oleh Belanda, dijajah oleh Inggris, ya, sehingga Indonesia ini dikenal dengan 3 masa pramuka, ya. Ada masa gerakan pramuka, masa penjajahan Belanda, ada masa gerakan pramuka pada masa penjajahan Jepang. Kemudian yang ketiga ada gerakan Indonesia setelah Indonesia merdeka. Ya, itu sejarah pramuka di Indonesia. Ya, next. Nah, pada saat peringatan kemerdekaan Indonesia di tanggal 17 Agustus 1948, Belanda itu terus menyerang, ya, sehingga Suprapto, ya, siapa itu Suprapto, ya, seorang pahlawan, ya, dipaksa untuk jadi korban meninggal dunia. Nah, meninggal dunia itu di halaman Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta, sehingga, ya, memunculkan Organisasi Kepanduan Putra Indonesia atau biasa disebut dengan KPI, ya. Kemudian lahir Pandu Putri Indonesia atau PPI, dan kemudian lahir Kepanduan Indonesia Muda atau KIM, ya. Tuh. Next. Jadi pramuka Indonesia ini, ya, dilahirkan pada tanggal 14 Agustus 1961. Ingat-ingat adik-adik, ya. Pramuka Indonesia dilahirkan pada tanggal 14 Agustus 1961 yang langsung diresmikan oleh Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9, ya. Dan beliau ini langsung menjabat ketua Kuarnas selama 4 periode. Jadi dari mulai periode pertama di tahun 1961, ya, sampai periode terakhir pada tahun 1974, ya. Jadi pramuka di Indonesia itu, ya, diresmikan oleh Sri Sultan Hamengkubuwono ke-berapa? Ke-9, ya. Masih mengikuti adik-adik? Masih tetap semangat? Next. Nah, Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 ini banyak sekali kontribusinya, ya, terhadap pramuka Indonesia.
Karena apa? Beliaulah yang bisa menyatukan berbagai macam organisasi menjadi satu kesatuan, ya, yaitu Pramuka. Ya, oleh karena itu Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 ini dinobatkan sebagai Bapak Pandu Pramuka Indonesia, dan pada tanggal 14 Agustus dikatakan sebagai Hari Pramuka Nasional. Makanya setiap tanggal 14 Agustus ya kita disarankan untuk memakai baju pramuka. Untuk apa? Untuk memperingati lahirnya pramuka di Indonesia ya. Ingat tanggal 14 Agustus ya. Itu diresmikannya ya. Next. Nah, siapakah dia? Dia adalah ya Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 ya. Ini sosok Sri Sultan Hamengkubuwono. Nah, ini adalah Kepres Gerakan Pramuka ya. Gerakan Pramuka di Indonesia ini diperkuat dengan Kepres nomor 238 tahun 1961. Ini tentang gerakan pramuka yang ditandatangani oleh Presiden Soekarno pada tanggal 20 Mei 1961. Adik-adik tahu kan? Ya. Apa sih lambang pramuka? Lambang pramuka adalah tunas kelapa ya. Nah, ini disahkan dalam Kepres nomor 238 tahun 1961 ini ya, sehingga akhirnya pada tanggal 14 Agustus 1961, ingat-ingat adik-adik, itu disahkan menjadi Gerakan Pramuka. Ya. Next. Nah, adik-adik, dengan sejarah pramuka yang sudah dijelaskan tadi ya, baik sejarah pramuka di dunia maupun di Indonesia ya, kita sebagai bagian dari Indonesia diharapkan dapat lebih menghargai organisasi kepanduan dimanapun ya. Kenapa? Karena organisasi tersebut memang dapat membentuk karakter di setiap kita, di setiap orang, dan memberikan pengalaman. Dan pengalaman dari kegiatan pramuka itu sungguh sangat luar biasa, ya. Mungkin nanti adik-adik ya di SMP, di SMA kalian akan memiliki pengalaman yang lebih banyak, ya, yang lebih baik tentang kegiatan pramuka itu sendiri, ya. Next. Bagaimana adik-adik? Sekarang sudah tahu kan sejarah tentang pramuka di dunia dan sejarah pramuka di Indonesia. Ya, sekarang kalian sudah paham ya. Mungkin itu saja yang dapat Kakak sampaikan. Mudah-mudahan ya bermanfaat untuk kalian semuanya ya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pramuka.